Halo, Shalom, perkenalkan nama saya Aurelia Jedel Timur. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus Bitung Prodi PAK semester 4. Dalam video kali ini, dalam mata kuliah Filsafat PAK, saya akan memaparkan materi mengenai tujuan pendidikan agama Kristen. Sebelum kita masuk di apa saja sih tujuan pendidikan agama Kristen, yang pertama kita akan mengetahui apa itu tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata tujuan yaitu target. Target sendiri berarti sasaran atau batas ketentuan atau hal yang dilakukan untuk dicapai, hal yang telah ditetapkan untuk dicapai. Tujuan merupakan sebuah kata yang berarti maksud dalam perspektif dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan menurut ahli Ken Roy, bahwa pengertian tujuan adalah langkah pertama menuju kesuksesan, dan tujuan juga merupakan kunci menuju ke dalam sebuah kesuksesan. Ada dua hal mengapa kita penting untuk mengetahui tujuan sebelum melaksanakan sesuatu. Yang pertama, untuk membuat apa yang kita lakukan terarah atau telah ditentukan jalan. Kedua, membuat kita dapat mempersiapkan strategi yang tepat. Saat kita mengetahui tujuan apa yang akan kita capai, maka kita akan menyusun strategi yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Termasuk di apa tujuan pendidikan agama Kristen. Tujuan utama pendidikan agama Kristen adalah untuk membantu setiap individu untuk menjadi serupa dengan karakter Kristus dan mengasihi Allah dengan penuh kasih. Pendidikan agama Kristen juga berfungsi untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, dan penghayatan agar manusia mengetahui mana yang baik dan yang tidak baik. Tujuan pendidikan agama Kristen adalah membawa peserta didik mengenal Allah dalam pribadi Yesus Kristus dan hidup sesuai dengan kehendak-kehendak Allah. Hal ini dilaksanakan melalui sekolah Kristen yang memiliki landasan yang sama dengan pendidikan agama Kristen. Bisa juga di rumah dan juga di gereja, tergantung konteks tempat pelaksanaan PAK. Secara umum kita menjelaskan beberapa aspek tentang tujuan pendidikan agama Kristen. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan pengajaran umum adalah membantu peserta didik dalam memahami, mengingat, dan menerapkan materi yang dijelaskan. Yang berarti tujuan pendidikan agama Kristen dilakukan untuk apa? Untuk memahami siapa Yesus, untuk mengingat apa-apa ajaran yang dilakukan Yesus, dan menerapkan materi atau menerapkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Kedua, tujuan kognitif. Tujuan pengajaran kognitif adalah membantu peserta didik dalam memahami dan mengerti materi yang dijelaskan dengan mencangkup 3 pengetahuan, pemahaman, penerapan, dan penerimaan. Seperti halnya dengan firman Tuhan, harus mengingat, kemudian menerapkannya, pengaplikasiannya. Ya, tujuan aktif. Tujuan pengajaran aktif adalah membantu peserta didik dalam mengenal pasti, mengaplikasikan, dan mengembangkan kemampuan yang diperlukan untuk menghadapi masalah dalam hidup sehari-hari. Bagaimana seperti pendidikan agama Kristen, bahwa perlunya pembekalan firman Tuhan supaya dalam kita menghadapi masalah kehidupan, kita akan mengambil jalan keluar sesuai dengan firman Tuhan. Keempat, tujuan sosial. Tujuan pengajaran sosial adalah membantu peserta didik dalam meningkatkan kemampuan sosial seperti komunikasi, kerjasama, dan empati. Bagaimana firman Tuhan di pengajaran pendidikan agama Kristen harus mengenalkan bagaimana seseorang harus berperilaku dengan baik bagi orang lain. Yang kelima, tujuan emosional. Tujuan pengajaran emosional adalah membantu peserta didik dalam mengembangkan emosi yang positif seperti kebanggaan, kepribadian, dan kepemimpinan, sehingga 3 hal ini tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, sehingga ia dapat menghargai dirinya dan dapat berinteraksi baik dengan orang lain. Keenam, tujuan etis. Tujuan pengajaran etis adalah membantu peserta didik meningkatkan kemampuan etis seperti memahami dan menerapkan nilai-nilai etis yang diperlukan dalam hidup sehari-hari. Yang ketujuh, tujuan kinerja. Tujuan pengajaran kinerja adalah membantu peserta didik dalam mencapai tingkat kinerja yang diperlukan dalam hidup sehari-hari. Bagaimana seorang siswa harus mampu mencapai hal-hal yang
berguna atau mampu untuk direalisasikan dalam kehidupan. Terakhir, tujuan ke-8 itu keselamatan. Tujuan pengajaran keselamatan adalah membantu peserta didik dalam mengenal pasti dan menerapkan langkah-langkah keselamatan yang diperlukan dalam hidup sehari-hari, seperti mencapai tingkat keselamatan diperlukan dalam pekerjaan dan perusahaan. Bagaimana di Alkitab akan diajarkan juga bagaimana kita menjaga diri kita, apakah diri kita akan condong ke dunia atau akan condong ke kehendak Tuhan. Semuanya itu tertuang dalam pendidikan agama Kristen. Pelaksanaan pendidikan agama Kristen harus mencapai tujuan-tujuan yang telah saya sampaikan seperti sebelumnya. Dan akhir dari tujuan pendidikan agama Kristen yaitu fokusnya berorientasi pada Tuhan dan berdasarkan pada Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semua, and God bless.